Assalamualaikum. Ini mana lagi memperlihatkan anakku yang cantik. Hai, assalamualaikum. Ini Ryuka. Hari ini anaknya banyak bertingkah guys. Ada yang sama gak sih? Dulu tuh mikir pengen punya rumah estetik kayak instagramable gitu, tapi gak bisa. Depannya aja jadi jemuran pakaian kayak gini. Tapi kayak udahlah ya, kita bersyukur aja kita udah punya rumah. Meskipun pada kenyataannya ternyata udah punya rumah itu nggak seindah itu, karena kayak apa ya, banyak sih yang nggak bisa dijelaskan. Karena pas sudah punya rumah itu kita benar-benar bertanggung jawab atas rumah itu gitu. Kayak kita, aduh maaf, gue pindahin dulu. Kayak untuk dari segi pengeluaran itu bener-bener yang kita keluarin full semuanya tuh uang pribadi, uang dari suami gitu kan. Dulu aku sebelum punya rumah tuh kayak bener-bener bisa nabung setiap bulannya tuh, dan uangnya cukup gede gitu, kayak bisalah nabung tuh sebulan 500.000. Karena untuk kaum menengah ke bawah seperti aku tuh nabung 500.000 itu udah termasuk besar gitu. Tapi sekarang pas udah punya rumah sendiri, apa-apanya sendiri, itu tuh kayak semua pengeluaran tuh bener-bener yang kita handle sendiri, dan banyak minusnya sih sebenarnya. Karena kan dulu waktu aku masih di rumah sama mamaku, aku juga di rumah tuh sama teteh, jadi dari satu rumah tuh ada 3 keluarga yang nempatin. Alhasil kayak untuk biaya makan, biaya segala macam itu kayak ditanggung bareng-bareng gitu loh. Jadi pengeluarannya tuh memang gak sebesar aku punya rumah sendiri. Karena pas aku punya rumah sendiri tuh yang bener-bener semua pengeluaran aku keluarin bareng-bareng sama suami, dan yang dari uangnya tuh kayak cuma suami aku aja gitu kan. Kayak aku kan posisinya punya 2 anak yang sudah besar. Itu tuh ada aku, yang satu lagi pelatihan untuk kerja di luar negeri, minta doanya aja. Yang satu masih sekolah, dan itu tuh memerlukan biaya yang cukup tinggi gitu ya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak yang kecil juga sih, tapi ada duitnya gitu kan. Dan aku punya satu bayi perempuan juga, dan tahu sendiri kan bayi zaman sekarang tuh belum popoknya, belum minyak telurnya dan segala macam, dan itu tuh dibeli pakai uang gitu kan. Terus juga yang aku dapetin tuh setelah punya rumah, kita tuh bener-bener yang ternyata harga beras tuh mahal ya, dan kadang tuh enggak yang sesuai ekspektasi gitu. Maksudnya dulu tuh mikir kayak beras ngapain sih gitu kan, emang semahal itu beras gitu. Tapi setelah mengalami ini, ternyata beras tuh memang harganya lumayan. Bayangin aja sekarang beras 1 kilo 17.000. Sedangkan aku aja tuh beras dalam 2 minggu, kalau misal orang-orang di rumahnya itu pada ada, tuh lumayan menghabiskan gitu, bisa sampai 10 kilo dalam 2 minggu. Bayangin aja 10 kilo dikali 17 tuh ada 170.000 gak sih? Kayak ya lumayan gitu loh, untuk rakyat kecil tuh lumayan banget. Sedangkan pendapatan itu nggak yang gede banget gitu. Tapi alhamdulillah aku masih bersyukur, meskipun aku punya beban dimana aku harus bayar hutang, terus aku juga harus bayar adik aku sekolah, bayar adik aku pelatihan, terus juga memperhatikan tumbuh kembang anak aku. Tapi kayak Allah tuh masih tetap ngasih aku rezeki yang meskipun hanya cukup untuk bayar-bayar aja gitu, belum bisa nabung. Tapi kayak apapun itu kayak emang harus harus disyukuri aja kayak gitu. Jadi punya rumah sendiri itu memang enak, karena mau kalian beres-beres, mau kalian cuma tidur aja di rumah gak ngerjain apa-apa tuh kayak nggak ada yang ngomong, karena memang rumah sendiri gitu. Mau berantakan kayak mau apa kayak gitu, yang penting kalian tahan mental aja. Kalau misalkan dijulitin ibu-ibu itu mah rumahnya tuh masih kotor apa segala macam gitu. Tapi yang gak enaknya adalah kita tuh bener-bener yang apa-apa tuh sendiri gitu loh. Aku semenjak punya rumah, hamil, terus aku melahirkan, apa-apanya tuh sendiri. Kayak cuma dibantuin sama suami aku aja waktu itu. Teteh aku juga jarang-jarang ke rumah, mama aku juga jarang-jarang ke rumah, karena memang mungkin
udah beda rumah gitu. Jadi kayak mangga. Ada ibu-ibu dulu guys lewat. Iya, jadi karena kan udah punya rumah sendiri tuh mungkin orang tua aku juga jadinya terbatas ya kalau misalkan mau nengokin anaknya. Ada yang lewat mulu. Ibu yang amat deh semutnya. Ini yang di situ dia banyak banget semutnya sayang. Ke sini. Tuk. Semut itu semut. Gatel loh, ntar kamunya digigit loh. Ya pokoknya kayak gitu. Tapi apapun keadaannya sih, mau kalian masih tinggal di rumah orang tua ataupun udah punya rumah sendiri, ya disyukuri aja gitu ya. Kan kata ibu juga diem. Nih gini aja nih. Pokoknya kayak gitu aja sih. Kayak aku malah jadi curhat ya Allah. Cuk. Yuk, ide yuk, lihat itu, lihat tomat. Nih, semut kecil. Ryuka mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Banyak nyamuk. Kayak gitu aja guys. Jadi buat kalian yang mau punya rumah, alangkah baiknya itu dari segi finansial juga harus dipersiapkan gitu, karena ternyata sesudah punya rumah itu enggak yang melulu enak gitu ya, karena banyak banget hal yang harus kalian keluarkan juga. Kadang di rumah juga ada maintenance gitu loh, kayak bisa jadi aja mesin air mati. Kayak aku tuh waktu awal-awal punya rumah, mesin air tuh sering banget mati. Terus juga tiba-tiba harus ganti cat karena catnya kelupas dan segala macamnya. Karena punya rumah sendiri itu serius deh, banyak banget hal yang harus kamu keluarin juga, sama harus pintar-pintar ngurus gitu kan. Ini rumah aku baru 1 tahun. Kelihatan gak di belakang tuh kayak ada yang retak panjang gitu. Nah sebenarnya itu tuh bukan kesalahan dari yang bikin ya, tapi karena proporsi tanah yang di sini itu awalnya bukan tanah yang rata, tapi kayak tanah sayuran gitu, kayak tanah yang ditumpuk-tumpuk gitu loh, intinya kayak gitulah. Jadinya emang ada yang kayak gitu, dan kalian bisa lihat cat yang ada di belakang aku. Mana ya? Mana? Oh tuh, sebelah situ. Lihat itu udah kelupas tuh, udah kelupas. Kenapa kelupas? Karena emang pas pengerjaannya itu aku bikin si rumah ini tuh kayak pokoknya aku nih bayar jasa orang borongan. So aku jadi pengen beda semuanya, nggak yang satu-satu. Nah aturan mah kalau misalnya mau bikin rumah itu, kalian tuh kayak di plester dulu biarin kering. Abis itu kalian diaci biar kering dulu, baru dicat. Nah kalau aku tuh di plester kayak cuma beberapa hari langsung diaci. Nah abis itu, abis kayak berapa hari dari diaci, aku langsung dicat. Makanya catnya ya gitulah, jadi kelupas. Udah mah kayak gitu, merek catnya juga sebenarnya lumayan bermerek gitu ya, tapi ternyata jelek di tembok yang ini. Kayak gitulah pokoknya. Kalau misalkan kalian mau bikin rumah tuh segala macam kemungkinan harus dipertimbangkan kayak gitu. Aduh. Nih, aku juga belum bikin pagar di rumah. Jadi kayak emang banyak banget hal yang harus dibenahi dari rumah ini. Pokoknya gitu guys. Bye-bye. Dadah dulu dong. Dadah dulu. Dadah. Muah. Dadah. Bye guys. Begitu dulu sharing-sharing aku. Kapan-kapan lagi temuin. Dadah dulu dong. Dadah dulu. Iya, masya amat anak gue. Dah, bye-bye dulu. Tin dulu.